welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, kalau teman-temannya suka nonton channel Mas Ban, kita kemarin membahas beberapa mobil keluarga yang harganya sudah semakin terjangkau atau murah meriah. Setelah kemarin kita membahas Odyssey, terus kita membahas Kijang Innova yang harganya sudah mulai di bawah 200 juta. Di konten kali ini, Mas Ban membahas sebuah mobil keluarga yang ada di belakang Mas Ban. Ini adalah Serena C26 Autech, yang sekarang harganya itu sudah murah meriah banget. Tapi ini mobil guys, nyamannya nggak kalah sama Alphard. Ini adalah Nissan Serena C26 tahun 2016. Jadi Nissan Serena yang Mas Ban pernah lihat di Indonesia, itu ada C23 yang bentuknya masih agak bulat-bulat gitu, mirip apa ya? Mirip kayak model-model mobil Zebra tapi gedean dikit. Lalu ada mobil Nissan Serena C24. Nah, di C24 ini Nissan Serena bentuknya sudah kayak roti tawar, boxy-boxy kayak gini. Lalu di tahun 2013 ya, Nissan mengeluarkan generasi yang terbaru yaitu Nissan C26. Sebenarnya di antara range Nissan C24 dan C26 itu ada Nissan Serena C25. Namun setahu Mas Ban untuk Nissan Serena C25 itu nggak masuk lewat ATPM. Jadi kalau teman-teman ngelihat di jalan, karena kita juga pernah beberapa kali ngelihat Nissan C25 di jalan, itu kebanyakan masuknya lewat importer umum. Dan kalau yang generasi terbaru sekarang itu adalah Nissan Serena C27. Untuk Nissan Serena C26 ya bentuknya, waduh guys, Nissan Serena C26 ini kalau kita lihat mau dari depan, dari samping, dari belakang, guys, mobil ini jelas banget terlihat punya kelas. Dan mobil ini terlihat sangat sebuah mobil keluarga yang mewah. Bahkan tongkrongannya itu ya, kalau kita parkir nggak kalah kalau di sebelah kita itu ada Alphard. Kalau kita lihat di marketplace itu Nissan Serena C26 ya, dari tahun 2013 sampai dengan ini terakhir 2016, itu sekarang untuk harga bekasnya sudah sangat-sangat murah. Untuk Nissan Serena yang 2013, kalau kita lihat di internet mungkin ada yang jual mulai dari 150 jutaan kali ya guys. Itu harganya guys, itu harga bekas LCGC, tapi kita bisa dapat mobil yang semewah ini. Untuk harga itu balik lagi ke tipe dan tahun ya, karena ini juga Nissan Serena C26 yang tipe Autech atau tipe tertinggi. Untuk tipe tertinggi dari depan terlihat mobil ini bukan sekedar mewah, tapi terlihat ada sentuhan sportinya juga. Dia ada panoramic roofnya. Di bawahnya itu juga sebenarnya ada lagi Nissan Serena yang tipe HWS atau Highway Star. Untuk yang tipe Autech ini yang 2016 ini kebetulan Mas Ban lagi ada di Carsem Experience Bekasi. Ini dijual di 200 juta, cuma lebih sedikit doang guys. Kalau kita lihat dari depan, untuk Serena C26 yang facelift, jadi ini adalah facelift terakhir sebelum keluar yang C27. Untuk lampu dia sudah 2 tingkat, jadi mirip-mirip Velfire gitu ya. Karena untuk yang sebelum facelift itu lampunya itu menjadi satu. Dan untuk yang sudah facelift ini lampunya dia lebih mewah lagi karena dia sudah proyektor. Di bagian bawah dia juga ada fog lamp dan di sini ada daytime running light. Untuk tipe Autech, grillnya ini terlihat semuanya full chrome, mewah, dan sampai di grill bagian bawahnya juga full chrome. Jadi perpaduan antara mewah dan tetap sporty guys. Sekarang kita lihat mesinnya. Oh ya. Oh ya. Kita lihat mesinnya guys.
Untuk mesin menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc dengan tenaga 145 horsepower. Jadi ini tenaganya untuk 2000 cc 145 horsepower itu sudah cukup besar. Menggunakan kode mesin MR20DD. Jadi kalau teman-teman ngelihat Nissan kan juga ada keluarin X-Trail yang 2000 cc itu menggunakan mesin yang sama, MR20DD. Untuk transmisi untuk C26 ini ya, dia upgrade transmisinya dibandingkan dengan C24. Kalau di C24 dia masih bertransmisi otomatis biasa, dan untuk yang C26 dia sudah bertransmisi otomatis CVT. Jadi mobil ini lebih halus, lebih nyaman, dan tanpa hentakan. Dan untuk mesin ini, mungkin teman-teman kalau melihat Nissan, mungkin, waduh, belum sepamiliar Toyota gitu kan. Untuk mesin ini, untuk spare partnya sih nggak ada masalah. Spare partnya banyak, apalagi ini adalah mesin yang digunakan juga di X-Trail. Jadi ada Serena, ada X-Trail menggunakan mesin yang sama. Insya Allah untuk ketersediaan spare part, untuk Serena ini nggak ada masalah. Di bagian mesin, konsennya cuma satu ya guys. Sama seperti mobil-mobil keluarga yang 2000 cc, Serena nggak sendirian. Jadi kalau kompetitornya itu ada Navwan, ya kan, ada Biante, atau yang terbaru sekarang ada Foxy. 2000 cc untuk bodi sebesar ini, yang pasti kita jangan bilang mobil ini irit bahan bakar, apalagi kalau dibandingin sama Avanza gitu kan. Apalagi dibandingin sama Sigra gitu, mobil sama-sama mobil keluarga, tapi untuk bahan bakar ini memang bisa dibilang nggak irit. Untuk 2000 cc kalau kita menggunakan mode normal ya, untuk di dalam kota, ini konsumsi bahan bakarnya di range di 17 atau 18. Tapi kalau kita menggunakan mode eco untuk di luar kota, selama mobil ini nggak kita geber, itu kita masih bisa dapat konsumsi bahan bakar di atas 110, bahkan 112. Tapi kuncinya adalah didisiplinkan kaki kita ketika menginjak pedal gas. Oke, guys, kita lihat dari samping. Oke, kita lihat dari samping. Oh ya, untuk informasi juga, untuk Nissan Serena ini bisa dibilang itu MPV number one in Japan. Jadi ini adalah salah satu mobil keluarga yang favorit di Jepang. Dan kalau kita lihat dari samping guys, waduh, mobil ini menegaskan bahwa ini adalah mobil keluarga yang mewah dan lega. Mobil ini bukan cuma tinggi, panjang juga, lebar juga. Jadi otomatis di dalamnya itu lega banget, karena ini cuma dibuat 3 baris saja. Di bagian samping sebenarnya ada kekurangan dari mobil ini, yaitu ground clearance-nya. Nah, ini ground clearance-nya ini cuma sejengkal jempol gua doang. Sejengkal jari Mas Ban. Ini kurang lebih di bawah 20 cm. Cuma kalau teman-teman tahu angka pastinya bisa tambahin di kolom komentar. Untuk ground clearance yang serendah ini mungkin ground clearance-nya lebih rendah dari mobil-mobil sedan, ya kayak Honda, kayak mobil-mobil sedan, kayaknya ini sedikit lebih rendah. Dengan mobil sepanjang ini dan ground clearance setinggi itu, maka waduh, kita harus bawa mobil ini dengan hati-hati supaya nggak gasruk. Karena potensi gasruk itu sebenarnya bukan di tengah. Pada saat kita nanjakan agak tajam, dengan ground clearance yang pendek, itu posisi gasruk biasanya itu ada di bumper depan dan di bumper belakang. Untuk ban, ini menggunakan ban ring 16. Jadi ini velgnya ini udah lumayan besar dengan profil ban yang cukup tebal. Bannya ini 205 65 ring 16. Jadi ini udah cukup tebal sehingga untuk kenyamanan dan bantingannya ini lebih enak lagi. Untuk pengereman, rem depan dan rem belakang sudah menggunakan rem cakram yang dilengkapi dengan ABS, EBD, dan teman-temannya. Dan ini kebetulan bannya masih tebel guys, luar biasa. Lanjut ke bagian samping guys. Untuk spion, dia udah elektrik spion dan retract. Pintu dia udah keyless ya, jadi ini ada tombolnya untuk tombol kunci dan tombol buka, karena dia udah keyless entry. Dan untuk membuka pintu belakang yang tengah ini
Itu bisa dibuka dengan 3 cara. Pertama, tinggal kita tarik dan di pintunya udah elektrik. Dan yang kedua, ya, dia bisa juga dibuka menggunakan remote. Jadi remote ini bisa membuka pintu belakang antara kanan dan kiri. Jadi tinggal ditekan aja. Dia juga ngebuka menggunakan remote, termasuk untuk nutupnya. Nah. Oh, keren kan? Dan ada satu lagi, di bagian dashboard itu juga ada tombol untuk buka tutup pintu. Jadi kalau Bapak lagi duduk di belakang dan pakai supir, nggak usah capek-capek tangannya untuk buka pintu, bisa ditekan sama supir di bagian dashboard. Kita ke bagian belakang, guys. Nah, untuk kaca paling belakang, tapi yang sebelah kanan ya, bukan yang sebelah kiri, itu adalah printed glass antena. Jadi antena radionya itu nempel di kaca belakang yang sebelah kanan. Jadi kalau kaca belakang sebelah kanan pecah, itu suara radionya bisa renyek. Jadi mirip-mirip kayak Innova V ya, karena Innova V setahu Mas Ban juga untuk antena radionya itu di bagian kaca yang belakang. Oke, kita ke bagian belakang. Untuk yang varian facelift ini, untuk lampunya, ini lampunya sudah kombinasi antara bohlam sama LED. Jadi kayak lampu remnya sama lampu malamnya yang warna merah itu sudah LED. Kecuali lampu sen sama lampu mundur, dia masih menggunakan bohlam. Ini lampunya memanjang, jadi kelihatan mewah. Di bagian belakang dia juga ada spoiler sama high mount stop lamp. Dia juga ada rear defogger sama rear wiper. Dan ini untuk varian Outtake, dia juga ada rear kamera sama sensor parkir belakang. Jadi kalau dari bagian belakang ini guys, tetap mobil ini terlihat punya kelas. Oke, sekarang kita buka aja. Nah, sorry, sayangnya untuk pintu dia belum power back door ya. Jadi masih menggunakan gas spring biasa, belum power back door. Walaupun ketiga bangku ini dibuka seperti ini masih menyisakan ruang bagasi yang sangat luas, sangat besar. Jadi ini dibuka aja, ini masih bisa bawa koper-koper gede beberapa biji nih. Ya, bahkan gua aja masih bisa duduk seperti ini terus bangku ditutup. Karena bagasinya memang besar banget walaupun bangku baris ketiganya ini dibuka. Di sini ini ada tempat penyimpanan dongkrak sama kunci-kunci ya. Tuh. Ban serepnya di mana? Yang pasti di sini nggak ada ban serep. Karena ini cuman tambahan bagasi aja untuk penyimpanan, mungkin penyimpanan barang-barang atau barang-barang berharga, atau penyimpanan oli atau kunci-kunci segala macam bisa taruh lagi di sini. Karena dia untuk ban serepnya nggak ada di belakang. Posisi ban serepnya itu ada di tengah, jadi ada di bawah pintu supir depan itu ada ban serepnya, dan dia ban serepnya ukurannya lebih tipis ya. Jadi nggak sama dengan ban yang terpasang. Jadi itu untuk ban serep yang penggunaan sementara aja, temporary use only. Ketika kita butuh bagasi yang lebih luas, misalnya mau bawa sepeda gitu kan, pertama ini bisa ditekuk seperti ini, dan ini tinggal ditarik. Nah, jadi mirip-mirip Fortuner atau Innova, hanya saja dia ada pernya ya, jadi kita nggak butuh effort banyak untuk nekuknya. Tinggal ini dicantelin aja di sini penguncinya, dah sama. Tuh, tinggal dicantelin aja. Dapat bagasi yang jauh lebih gede. Ini bawa Vespa juga bisa kayaknya. Sepeda gunung ya. Kalau sepeda gunung bisa dibawa, tapi kalau gunungnya nggak bisa dibawa. Gunung kan gede. Oh, lega banget. Oke guys, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke guys, kita lihat bagian interiornya. Ini untuk interior didominasi warna hitam. Ada plus minusnya. Ya warna hitam yang pasti dia nggak gampang kotor ya dibandingkan dengan warna beige. Apalagi yang namanya mobil keluarga, warna beige, warna coklat muda, bawa anak kecil,
Ya namanya anak kecil kadang pakai sendal dia bisa berdiri, atau numpahin makanan, yang paling sering numpahin susu segala macam, ya pasti jok itu mudah sekali cepat terlihat kotor. Kalau ini memang lebih terlihat bersih. Jadi untuk warna hitam itu memang dia terlihat lebih sporty. Kalau mau terlihat lebih mewah memang umumnya warna beige ya, kalau mobil keluarga terlihat lebih mewah kesannya. Tapi kalau gua balik lagi, gua lebih suka warna hitam karena nggak terlihat cepet kotor guys. Untuk bangku nih tipe Otek, dia masih belum jok kulit, dia masih menggunakan bahan fabric ya. Ini bahannya adem, tapi kalau teman-teman mungkin pengen biar lebih terlihat bersih, memang sih boleh disarungin. Cuman kalau disarungin itu memang ada plus minusnya. Yang paling fatal adalah di bangku sini setahu Mas Ban itu ada airbag. Ini kalau nggak salah airbagnya ada 6. Di depan ada 2. Di bangku sebelah sini sama sebelah kiri juga ada. Sama di pilar sini kalau ini juga ada. Ini ada tulisannya tuh SRS airbag. Kalau disarungin pada saat airbagnya mengembang, jadi mengembangnya nggak sempurna. Oke, sekarang kita naik guys. Mobil ini tinggi tapi naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget. Karena memang ground clearance-nya juga pendek. Nah, menurut gue juga posisi duduknya ini wah nyaman. Untuk bagian setir dia juga sudah dibalut kulit ya. Di sini ada cruise control dan di sini ada pengaturan untuk head unitnya. Dan untuk pengaturan setir dia juga bisa teleskopik dan tilt steering. Jadi tinggal atur nyamannya kita. Walaupun sayangnya untuk pengaturan bangku dia masih manual ya, belum elektrik. Tapi overall menurut gua untuk desain interiornya, terutama desain dashboardnya, ini bisa dibilang terlihat mewah guys. Nah di sini ini ada konsol box. Sebenarnya ini bukan konsol box, ini adalah apa ya, kompartemen serbaguna. Pada saat dia posisi di depan, ini dia bisa jadi konsol box dan dia juga bisa menjadi bangku tambahan ya, karena dia bisa dimundurin ke belakang. Jadi kalau dia dimundurin ke belakang, ini bisa jadi antara bangku tengahnya itu bisa jadi ada tambahan lagi, jadi lebih lega lagi. Dan ini bisa jadi gangway, jadi bisa jadi kalau bawa anak kecil kan suka lari-lari dalam mobil, dia bisa ke depan, bisa ke belakang lewat sini. Karena ini kosong dan sini ada armrestnya. Jadi kalau kita nyetir, nah ini bisa lebih nyaman lagi. Dia udah start stop engine, gue hidupin aja ya. Nah, oh, hidup, AC-nya dingin. Serena ini tahun 2016 dan sekarang sudah tahun 2023. At least dia sudah kurang lebih hampir 7 tahun ya. Dan mobil ini masih bagus banget, kilometernya masih 75.733. Karena Mas Ban mereview mobil ini milik Karsem, yang namanya kalau teman-teman mau cari mobil bekas berkualitas, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Teman-teman buka deskripsi, diklik linknya, teman-teman bisa milih. Di situ ada mobil stok Karsem yang banyak banget. Kenapa sih stok di Karsem itu bagus-bagus? Karena mobil-mobil di Karsem itu telah lulus inspeksi di 175 titik. Bukan mobilnya aja yang bagus, bahkan digaransi 1 tahun untuk mesin dan transmisinya. Luar biasa. Jadi bukan cuma jual mobil untuk Karsem. Kalau teman-teman punya mobil, pengen dijual, ya, jadi Karsem juga bisa beli mobil teman-teman dengan harga terbaik. Jadi teman-teman mau, wah saya mau jual mobil atau tukar tambah, bisa cek link yang ada di deskripsi, klik jual mobil, ya kan, masukin tipenya segala macam, janjian di Karsem Experience terdekat. Untuk inspeksinya itu gratis. Jadi mobil teman-teman tinggal datang dan akan diinspeksi secara gratis. Kalau deal itu langsung dibayar guys, selama dokumennya dibawa lengkap ya. Itu langsung dibayar, kurang lebih 1 jam aja akan dibayar di hari yang sama. Luar biasa. Kembali ke laptop. Untuk transmisi ini CVT ya, ini transmisi CVT. Di sini tombol start stop engine-nya, dan ini untuk AC-nya dia sudah digital dan arah pengaturan AC-nya juga banyak. Untuk head unit, nah ini head unitnya touchscreen ya, bawaannya.
setuju. Nah, tuh ini bawaannya. Tapi memang untuk fiturnya ya nggak sekaya mobil-mobil zaman sekarang ya. Untuk head unitnya itu fiturnya banyak banget. Ini fiturnya sih sederhana aja. Cuman kebetulan dia sudah ada layarnya aja. Tapi setahu Mas Ban ini juga bisa play ini loh, film, TV. Karena dia ada monitor tengahnya, nanti kita lihat. Dan kita masukin mundur, dan ini ada kamera mundurnya. Oke, nanti guys. Tapi kalau dibelokin setir, dia garisnya nggak bergerak, garisnya tetap diam aja. Speedometernya, dia speedometernya itu sudah digital. Ya, sudah digital, tapi ini digitalnya ini belum layar yang berwarna kayak LCD atau TFT screen segala macam. Ini sebenarnya layar LCD tapi yang monokrom gitu. Monokrom itu mirip-mirip digital kalkulator gitu ya. Kebetulan aja dia dikasih warna. Jadi biar terlihat lebih sporty lagi. Dan untuk storage ini banyak banget storage-nya. Di bagian depan dia selain di door trim itu juga ada sedikit storage dan cup holder dan bottle holder. Di sini dia juga ada storage, ya. Nah, ini juga bisa jadi storage. Dan di sini juga ada laci lagi nih. Ini ada storage yang cukup besar, dan di sini ada storage lagi. Oh, bisa jadi juga cup holder. Jadi banyak guys. Sampai di bawah sini dia juga ada storage. Dan di sini juga bisa naruh HP nih, ada storage nih. Tapi belum ada fitur apa ya. Kalau mobil-mobil sekarang itu ada wireless charging, ini belum ada. Dan di sini dia juga ada storage lagi. Ada remote-nya. Ini kayaknya remote head unitnya ya. Tuh ada mereknya Serena. Oh ya. Untuk kunci guys, ini kuncinya sih seperti kunci Nissan pada umumnya. Yang membedakan ini kunci, ini buka kunci di sini ada untuk buka pintu kanan kiri. Jadi untuk buka pintu kanan kiri dia bisa melalui kunci untuk tipe HWS ya, dan HWS Outtech seingat Mas Ban. Dan ini untuk varian Outtech itu udah dilengkapi dengan fitur yang namanya panoramic roof. Dan untuk bukanya ini tinggal di turun buka aja nih, tuh. Jadi teman-teman bisa lihat di belakang itu ada yang terbuka tuh. Jadi bisa lihat kalau ada pesawat ya kan, atau ada awan-awan yang pemandangan indah bisa dilihat dari atas, ada bintang-bintang. Terus kita tutup juga dia secara elektrik. Karena kalau dibuka terus lagi siang bolong, jadi panas juga kali ya. Ini jadi opsi pantai. Nah, dan satu lagi guys, untuk rem parkirnya dia sistemnya di kaki. Jadi tinggal injak aja. Untuk bukanya diinjak lagi dia akan rilis, dan untuk kuncinya dia diinjak aja. Oke, sekarang kita ke bangku bagian kedua. Oke, sekarang kita bangku bagian kedua. Waduh, ini mah lega banget guys. Lega banget. Gue naik aja nih, ada pegangannya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pinggangnya suka sakit, tinggal tarik aja juga gampang naiknya. Nah, ini asli lega banget di sini. Nah, ini tadi yang bisa maju mundur. Karena ini kalau di tengah gini ini bisa jadi bangku tambahan ya. Bisa jadi bangku tambahan. Terus kalau diginiin dia bisa jadi armrest. Karena kalau diginiin begini pun dia bisa jadi armrest sebenarnya. Tuh. Multifungsi kan? Bisa jadi armrest. Nah, bisa jadi konsol box, atau dia bisa kita usir ke depan. Ya, jadi mirip-mirip captain seat untuk bangku bagian tengahnya. Cuman sayangnya dia nggak ada armrestnya. Kan kalau captain seat harusnya ada armrestnya, tapi ini mirip-mirip captain seat. Nah, kalau mobil Navwan itu seingat Mas Ban dia bisa muter. Kalau ini nggak bisa muter. Dan kalau Biante dia kursinya bisa melebar dan bisa merapat. Ini sebenarnya juga bisa agak merapat. Cuman hanya di sebelah kirinya aja. Tuh. Bisa digeser. Jadi merapat. Jadi ini menyisakan gang buat ke belakang. Jadi kalau yang belakang mau naik, geser Dan yang menarik lagi, nah ini ada meja. Oh ya, untuk varian HWS dan Outtech, kanan kirinya itu pintunya sudah elektrik.
Ini ada meja yang sebenarnya mejanya ini nggak kuat-kuat banget. Jadi kalau bawa makanan ini jangan berat-berat ya. Jangan naruh mangkok bakso penuh. Ini tapi kalau apa ya, kayak KFC atau fried chicken gitu, Sabana yang tempatnya dari kardus, ini masih kuat. Dan ini ada botol hardernya 2 biji. Ya nggak apa-apa, kita kan nggak di endorse. Jadi ini juga tinggal ditekuk aja. Tuh, di sini ada laci. Dan yang keren lagi guys, terutama kalau kita bawa anak-anak mau nonton Cocomelon atau Cucu TV atau nonton Tayo, Titipo atau yang lain-lain. Tuh, dia ada monitornya yang layarnya lumayan, ini sekitar 12 inci kalau nggak salah. Jadi anak-anak betah juga kan nonton film di sini, nonton YouTube gitu ya. Tapi ini nggak support YouTube guys. Teman-teman harus filmnya harus di burning dulu di CD baru bisa play. Kalau udah nonton tinggal ditutup lagi. Keren ya. Untuk AC double blower, ini pengaturan AC-nya di sini. Dan di sini ada lampu kanan kiri. Dan untuk kisi-kisi AC dia ada di pinggir sampai belakang. Kenapa nggak ada di tengah? Karena di tengah dia ada panoramic roof. Kita ke bangku bagian ketiga guys. Ini teman-teman, kita ke bangku ke bagian ketiga. Nah, masuknya lega banget. Dan ini kita tutup lagi. Tuh, praktis. Dan mobil ini tetap lega. Ini serius nih, gua duduk di sini nih. Ini bisa dilihat kamera. Ini posisi kaki juga jauh. Lihat kan? Tuh. Jadi ini 3 baris, 3-tiganya lega. Kalau mau nyari mobil keluarga yang lega dengan harga murah meriah, ini cocok banget. Dan di belakang juga dia ada cup holder. Jadi kalau yang di belakang mau bawa minuman, ini udah ada cup holdernya. Walaupun belum ada power outlet. Kayaknya mobil-mobil tahun segini belum ada power outlet ya. Kalau mobil-mobil sekarang kan dia udah ada power outlet yang langsung USB. Jadi kalau mau ngecas segala macam itu dipermudah lagi. Kalau ini bawa power bank. Oke, guys. Sekarang kita cobain aja mobilnya. Ini udah start stop engine, jadi tinggal tekan tombol yang ada di sini. Nah, kita nyalain AC-nya dan AC-nya dingin, guys. Oke, sorry kelupaan tadi. Untuk material dashboard ini hard plastik ya, belum ada soft touch material. Dan di bangku bagian kedua ya, baris kedua, di pintunya itu dia ada tirainya yang bisa dinaik turunin. Jadi selain kita di dalam bisa lebih privacy, nggak kelihatan dari luar, itu juga bisa melindungi kita saat matahari misalnya nyorot banget dari samping, jadi nggak terlalu panas. Sekarang kita cobain aja mobilnya. Untuk rem parkir dia ada di kaki. Kita masukin gigi mundur, guys. Ini mobilnya posisi nyetirnya itu, walaupun ini mobil gede ya, boxy atau orang bilang roti tawar, tapi posisi untuk menyetirnya ini masih enak. Jadi mobil ini kalau teman-teman duduk di belakang itu enak, nyetir sendiri juga enak. Tapi memang ini karakter, pertama bukan karakter dari CVT aja, ini 2000 cc dengan bobot sebesar ini. Biasanya kan 2000 cc cocok itu untuk kayak mobil-mobil yang bobotnya agak kecil. Jadi konsekuensinya adalah memang untuk tarikan mungkin dibilang responsif, tergantung membandingnya apa. Tapi memang kalau menurut gua untuk 2000 cc ini memang nggak begitu responsif. Tapi balik lagi ya, kegunaannya mobil ini kan mobil keluarga untuk tamasya, untuk jalan-jalan yang kita nggak butuh akselerasi cepat. Jadi kalau jangan teman-teman disamain, misalnya ada sedan yang 2000 cc itu lebih responsif, ini memang lebih slow. Di samping itu juga karena mobil ini bertransmisi CVT. Jadi memang sebenarnya mobil ini gak banyak yang akan kita bahas. Karena mobil ini enak, kabinnya kedap, bantingannya nyaman. Ini bantingannya empuk.
Tapi ada tapinya. Ini bantingan empuk kalau teman-teman ngebut ya di jalan tol itu kecepatan tinggi, terus tiba-tiba manuver, memang body rollnya akan lebih terasa. Walaupun mungkin secara tarikan ini nggak terlalu ganas ya, tapi sebenarnya mobil ini cukup kencang guys. Ini bisa lari kencang, bisa lari sampai 100, di atas 100, 120, bahkan di 140. Satu lagi sebenarnya yang, karena ini mobilnya besar dan berpenggerak depan, bukan cuma Serena aja ya, mungkin kompetitor sekelasnya seperti Navwan, juga Biante, itu radius putarnya cukup lebar guys. Jadi kalau teman-teman mau nekuk, mungkin nggak bisa dapat sekali tekuk kalau jalannya cuma satu jalur. Tapi kalau jalan 2 jalur, asal kita ambil dari sebelah kiri, terus kita mau nekuk, itu masih dapat, karena dia punya radius putar lebih besar. Menurut gua jauh lebih besar dibandingkan Innova yang berpenggerak belakang ya, bukan Innova yang berpenggerak depan. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil keluarga yang mewah, muat banyak, Serena ini bisa jadi salah satu alternatif. Apalagi sekarang harganya sudah terjangkau banget. Ini bisa dibilang harganya sudah murah meriah. Teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi, itu link carsem.id. Di Carsem itu harganya sekitar 246 juta doang. Bayangin 246 juta kita dapat Serena Alltech tipe tertinggi 2016. Sekarang aja harga Avanza aja udah di atas 250. Ini dapat yang kelasnya jauh di atasnya. Bahkan menurut gua untuk Serena ini secara kelas, secara kenyamanan, ini masih di atasnya Innova. Karena memang kompetitornya itu bukan Innova, tapi Navwan atau Toyota Foxy. Walaupun orang bilang ya guys, 2000 cc mobil ini mungkin orang bilang boros, sebenarnya tergantung pembandingnya apa. Kalau sama Innova ya beda-beda tipis. Tapi bayangin kalau kita bawa penuh ini bisa 8 orang, bahkan 9 orang kayaknya masih bisa mobil ini. Kalau kita bawa penuh, full penumpang 9 orang, terus teman-teman pergi ke Surabaya naik Serena, bandingnya sama Agya. Pakai Agya kita butuh 2 Agya. 2 Agya pasti masih lebih boros dibandingkan dengan 1 Serena. Jadi kalau ini muat banyak, sebenarnya nggak boros. Oke guys, ini mobilnya nyaman banget. Bukan cuma nyaman, muat banyak, nyaman. Jadi kalau buat pulang kampung ya, apalagi ini mau bulan puasa, buat lebaran, waduh, ini udah muat banyak, nyaman, dan nggak kelihatan bahwa mobil ini murahan. Ini mobilnya walaupun udah murah meriah, tapi tetap terlihat mewah. Kalau teman-teman mau nyari mobil seperti ini, teman-teman bisa cek aja linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Itu langsung terhubung sama carsem.id. Jadi bukan cuma Serena, mungkin teman-teman juga bisa cari mobil keluarga yang lain. Itu ada mungkin ribuan atau ratusan stok di situ. Di mana stok mobil di Carsem itu semuanya sudah terseleksi dengan baik. Jadi sudah dicek di 175 titik dan bergaransi 1 tahun untuk mesin dan transmisinya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut, ayo.